Jumpa lagi pemirsa Cokro TV yang budiman. Kali ini kita akan membahas kenaikan Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas per 2019. Jadi pada 1 Juli 2020, ya, minggu lalu, Bank Dunia mengumumkan klasifikasi negara berdasarkan tingkat pendapatan yang baru. Nah, kabar baik buat Indonesia, berdasarkan klasifikasi yang baru ini, kita naik kelas dari negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income menjadi negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income. Butuh waktu hampir 1/4 abad untuk bisa naik satu kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas ini. Cukup lama ini ya. Indonesia adalah satu-satunya negara yang naik kelas dari berpendapatan menengah bawah ke menengah atas. Tidak semua naik kelas ya. Ada juga yang turun kelas. Misalnya Sri Lanka itu sebaliknya dari kita, dari menengah atas menjadi menengah bawah. Juga Aljazair dan Sudan itu turun kelas. Sekali lagi, Indonesia adalah satu-satunya negara yang naik dari berpendapatan menengah bawah menjadi menengah atas. Ada juga yang naik kelas dari berpendapatan rendah ke berpendapatan menengah bawah. Itu Benin. Mauritius naik kelas dari pendapatan menengah atas menjadi berpendapatan tinggi. Juga ada Nauru, tapi kan Nauru negara kecil ya. Kalau kita penduduknya besar, jadi kuenya harus besar untuk bisa naik kelas juga. Nah, untuk memahami makna dari kenaikan kelas kita itu dalam keseharian, saya mengasumsikan Indonesia ini negara kecil ya. Hanya ada satu perusahaan di Indonesia yang menghasilkan satu produk. Nah, perusahaan ini namanya Astra, menghasilkan sepeda motor Honda sebanyak 1 juta unit dengan harga 10 juta rupiah per unit. Jadi dari mana sepeda motor ini dibuat? Kan dari ban, dari mesin, dari stang, dari macam-macam. Itu katakanlah semuanya diproduksi oleh Astra. Dia yang merakit sampai hasilnya sepeda motor itu. Nah, kalau kita kalikan 1 juta dikali 10 juta harganya itu, totalnya menghasilkan 10 triliun. 10 triliun itulah yang kita sebut PDB, itu produk domestik bruto, atau bahasa Inggrisnya gross domestic product, yang mencerminkan kapasitas perekonomian dalam berproduksi, ya. Karena apa? 10 triliun itu adalah nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia, yang menggambarkan sekali lagi aktivitas ekonomi agregat atau mencerminkan kemampuan produksi Indonesia. Yang dihitung hanya produk akhir, jadi sepeda motornya, bannya dalam kenyataan sehari-hari kan bannya diproduksi oleh perusahaan lain. Nah, ban kita tidak hitung. Pokoknya yang kita hitung adalah nilai sepeda motornya. Karena di dalam nilai sepeda motornya itu sudah ada ban, sudah ada mesin, sudah ada komponen-komponen lain. Nah, kalau kita hitung lagi PDB Indonesia pakai ban dan sebagainya, ban dihitung berkali-kali kan. Jadi sekali lagi, PDB adalah nilai pasar dari produk akhirnya. 10 triliun.
PDB mengukur produksi, bukan penjualan kepada konsumen. Jadi mengukur PDB bukan jumlah penjualan yang dilakukan kepada konsumen, melainkan produksi. Kalau penjualan itu namanya sales ya, apa omset begitu, bukan. Itu konsep perusahaan. Ini kita bicara konsep ekonomi, ini bukan unitnya bukan perusahaan. Jadi yang belum dijual pun atau belum terjual pun itu masuk PDB. Yang sudah dijual kan penjualan. Nah, sisanya itu masuk PDB, masih merupakan komponen PDB. Kita sebut dia persediaan atau apa ya, inventory. Nah, sepeda motor Honda dibeli oleh warga Indonesia dan sebagian ada yang diekspor atau dibeli oleh warga lain, warga negara lain. Nah, ini disebut pengeluaran, expenditure. Nah, kalau kita hitung penjualan yang dibeli oleh warga Indonesia dan warga asing, jumlahnya ya sama tadi, 10 triliun juga. Jadi produksi sama dengan pengeluaran. Produksi adalah sisi pemasoknya, pengeluaran sisi yang menyerapnya. Jadi nilai yang dipasok dengan nilai yang diserap kan sama. Motornya itu juga. Nah, kemudian hasil produksi senilai 10 triliun mengalir ke pekerja. Jadi Astra dapat 10 triliun ya, itu mengalir ke pekerja. Ada pekerja asingnya, ada pekerja lokalnya, paling banyak pekerja lokal. Kemudian selebihnya mengalir ke pemilik perusahaan atau pemegang saham Astra ini. Nah, pemegang saham Astra ini ada warga lokal, ada warga asing. Kalau digabung pendapatan pekerja dan pemilik perusahaan, namanya pendapatan. Pendapatan pekerja dan pendapatan pemilik perusahaan. Kalau digabung, nilainya sama juga 10 triliun. Jadi, produksi tadi sudah sama dengan pengeluaran, sama dengan pendapatan. Ketiganya identik disebut PDB, produk domestik bruto. Nah, cara menghitung saja yang berbeda-beda. Ada cara menghitung sisi produksi, cara menghitung sisi pengeluaran, ada cara menghitung sisi pendapatan. Jika unsur asing dikeluarkan, maka kita sebut pendapatan nasional bruto atau gross national income. Atau di dalam laporan Bank Dunia sebut gross apa GNI. Gitu. Nah, jadi harus dibedakan antara PDB dengan PDI. Produk domestik, PNI. Gross national income sama dengan pendapatan nasional bruto. Nah, kalau jadi GNI itu kira-kira adalah pendapatan yang bersih diterima oleh warga Indonesia gitu. Makanya disebut nasional. Pendapatan yang diklaim oleh warga Indonesia. Pendapatan pekerja asing dan pendapatan pemilik atau investor asing itu dikeluarkan. Jadi udah nasional. Nah, GNI inilah yang kita bagi dengan jumlah penduduk untuk mengetahui kira-kira berapa pendapatan rata setiap orang. Itulah yang diukur oleh Bank Dunia dan kita naik kelas itu dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas dalam konteks per kepala atau per kapita.
Jadi mengukur kira-kira rata-rata pendapatan per kepala rakyat Indonesia. Nah, jadi kita ini naik dari lower middle ke upper middle. Ini setiap tahun klasifikasinya diubah, disesuaikan dengan keadaan, perkembangan ekonomi. Nah, per 1 Juli 2020, negara berpendapatan menengah atas itu berkisar antara 4.046 sampai 12.535. Indonesia tahun 2019 pendapatan kita per kepala, tadi GNI per kapitanya sudah menembus 4.000, persisnya 4.050. Jadi ada di batas bawah menengah atas ini. Batas bawah negara berpendapatan menengah atas. Jadi kita baru nembus plus gitu ya. Kita sekarang bertengger di sini. Nah, yang saya katakan tadi, Sri Lanka turun kelas gitu. Jadi bisa naik kelas, bisa turun kelas, seperti anak sekolah saja. Ya, karena kita juga bisa mengalami penurunan pendapatan kan, seperti kemungkinan terjadinya tahun ini. Nah, kalau kita ingin menjadi negara maju, negara berpendapatan tinggi, pakai klasifikasi terbaru, pendapatannya harus di atas 12.535. Nanti akan kita lihat kira-kira kita akan mencapai pendapatan tingginya kapan gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau di pembicaraan sehari-hari, kalau di Indonesia itu paling sering kita mengenalnya PDB per kapita saja. Nah, tadi PDB per kapita mencakup juga yang dihasilkan oleh orang asing, perusahaan asing gitu. Jadi itu PDB per kapita mencerminkan kemampuan produksi yang terjadi di suatu negara, tidak memperhitungkan siapa yang menghasilkannya. Nah, buat Indonesia, PDB lebih tinggi daripada pendapatan nasional income, atau saya pakai bahasa Inggris saja lah ya, GDP, Gross Domestic Product, lebih besar dari GNI-nya atau Gross National Income-nya. Kita lihat di sini kalau GDP 4.136, kalau GNI 4.050. Nah, 4.050 kita nih di sini. Jadi ada lagi, kalau PDB adanya di yang atas ini, jadi beda-beda sedikit sebetulnya, tapi hampir selalu GNI ini lebih besar dari GDP. Nah, ada juga menggunakan ukuran PPP, Purchasing Power Parity. Artinya, kan $1 di Indonesia bisa beli kerupuk banyak. Tapi kalau di Amerika beli kerupuknya 1, di Singapura beli kerupuknya 2. Nah, kalau sudah disesuaikan dengan daya beli, kita lebih tinggi sebetulnya. Jadi pendapatan kita dengan dolar yang sama bisa membeli barang lebih banyak ketimbang warga Singapura, warga Korea, atau warga Amerika. Karena produk-produk kita lebih murah secara umum ya. Nah, jadi kalau kita pakai GNI per kapita atau GDP per kapita, kita ini sudah ada di sekitar 12.000 dolar. Jadi lumayan tinggi gitu. Jadi jangan minder, walaupun kita di sini sebetulnya daya beli kita lebih tinggi. Inilah gambarannya. Kita lihat di era pemerintahan Jokowi, awalnya turun ya, tapi kemudian naik konsisten sampai Pak Jokowi membawa kita pada posisi negara berpendapatan menengah atas. Perjalanan untuk menjadi negara maju tentu saja masih amat panjang. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan beberapa negara, jadi pada dasarnya Indonesia itu waktu mulai membangun ini di tahun awal 60-an ya, hampir sama dengan negara-negara lain. Startnya hampir sama. Tapi Korea melesat gitu. Wah, ini GNI Korea ini sudah mencapai 33.720.
dia negara berpendapatan tinggi, high income. Kedua, Malaysia, yang kita lihat ini yang hijau putus-putus, itu 11.200. Dia hampir menembus menjadi negara maju, namun belakangan ini dia terseok-seok, mengalami penurunan gitu. Sekarang agak-agak naik lagi, tapi bisa dia stuck di sini. Nah, ini kita sebut middle income trap. Jadi paling susah itu adalah naik kelas ke negara maju. Sebagian besar negara itu mentok di situ, sudah drop out gitu ya istilah sekolahnya, karena dibutuhkan prasyarat yang sangat besar untuk betul-betul bisa menjadi negara maju. Kemudian Brazil itu China dulu. China kita lihat ini yang warna ini, China naik terus dia ya. Dan menyusul Indonesia, tadinya China di bawah Indonesia tapi menyusul Indonesia. Kemudian yang Brazil ini, yang Brazil ini sudah hampir jadi negara maju, kena trap, dia turun lagi. Sekarang kasus coronanya nomor 2 terbesar di dunia dan presidennya positif corona. Presiden yang sombong itu ya ingin melawan corona. Nah, kemudian kita lihat ada Thailand, ini Thailand yang putus-putus hitam. Lantas yang ini adalah Thailand, Afrika Selatan. Ya. Afrika Selatan kita lihat juga mengalami pelemahan. Kemudian ini Indonesia, dan Indonesia sedikit di atas Filipina dan Vietnam. Dan India. Ini India. Vietnam dan India ini Filipina. Yang hampir berhimpitan ini Filipina, tapi Indonesia di atas. Di bawah Indonesia adalah Vietnam dan India. Ini posisi terakhir 2019 ya. Ini 2019, karena di sini angkanya kecil saya pindahkan ke sini. Jadi walaupun kita terseok-seok, masih ada yang lebih terseok-seok, yakni Filipina. Kemudian masih ada yang levelnya memang di bawah kita, India dan Vietnam. Nah, namun kita jangan mengagung-agungkan pengukuran ini, karena ada keterbatasannya. Seperti kalau kita menonton siaran televisi, itu kan menayangkan ramalan cuaca dan temperatur di berbagai kota di Indonesia. Kalau TV kabel CNN menayangkan perakiraan temperatur berbagai kota di dunia. Kebanyakan tidak menginformasikan tentang tingkat polusi, hanya temperatur saja kan, atau ada hujan atau awan begitu. Kelembaban juga tidak, asap ya, kadar asap yang jelek, kecepatan angin dan berbagai informasi lain. Nah, PDB juga begitu, GNI per kapita juga begitu. Dia hanya mengukur temperatur perekonomian secara umum. Indikator ini tidak mengukur ketimpangan. Jadi merata enggak? Faisal dapat berapa, si Badu dapat berapa. Bisa jadi Faisal bisa dapat 1 miliar, si Badu 1 juta begitu. Lagi-lagi ini hanya rata. Ya, pukul rata-rata orang Indonesia dapat berapa. Jadi ketimpangan tidak tertangkap di sini. Ketimpangan antar daerah, ketimpangan antar kelompok, antar golongan, antar ras gitu ya, itu tidak kelihatan. Kemudian tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat secara umum, tidak. Sekedar pendapatan saja. Kalau kesejahteraan itu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, ya, akses kepada pekerjaan yang layak, kemudian dia happy, ada happiness index-nya gitu. Nah itu, jadi tidak mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan tingkat kebahagiaan warganya. Namun ini sekedar mengukur temperatur secara umum, mengukur temperatur perekonomian secara umum. Dan kita bisa membandingkan diri kita dengan negara lain.
Jadi gunanya adalah kita kira-kira pembangunan kita lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan negara lain, dan bagaimana upaya kita supaya kita tetap on track gitu ya, tidak malah semakin tertinggal, tapi justru bisa menyusul negara-negara lain. Kuncinya adalah membuat perekonomian lebih aktif dan lebih produktif. Kemudian harus diingat juga, tidak mencerminkan seluruh kegiatan ekonomi secara komprehensif ini yang kita hitung ini. Karena apa? Penyusutan modal kita tidak hitung. Jadi kan setiap mobil yang kita pakai, lama-lama kan nilainya susut. Nah itu kita tidak hitung. Nilai susut akibat kita pakai. Semakin banyak sumber daya alam yang kita ambil, semakin mengalami depresi dia. Semakin terjadi pengikisan nilai sumber daya alam yang kita miliki. Kemudian kegiatan ilegal ya, misalnya apa narkoba gitu tidak ada. Bawah tanah nih underground ekonomi juga tidak ada. Misalnya ada calo atau apa ya tukang emas pinggir jalan itu legal, tapi bawah tanah artinya dia tidak punya badan usaha seperti yang lazim dan tidak bayar pajak. Kegiatan ibu rumah tangga yang sangat tidak bisa dinilai, misalnya menyusui anaknya, itu kan harusnya ada nilainya, tapi di dalam ekonomi, dalam perhitungan ini tidak dimasukkan. Kemudian eksternalitas negatif, ada perusahaan tapi menghasilkan asap yang merugikan masyarakat, itu masyarakat yang nanggung itu, ya tidak ada di pembukuan perusahaan. Jadi dia sekali lagi bukanlah ukuran yang ideal, tapi sangat penting untuk mengetahui di mana kita berada, sehingga kita juga bisa tahu kemana kita akan menuju. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah mungkin Indonesia bisa turun kelas? Tadi, seperti saya tunjukkan, ada negara yang turun kelas, Sri Lanka misalnya. Nah, kita harus berusaha keras. Nah, kita ini baru naik kelas dan harus merawatnya dengan lebih seksama. Karena kita cuma beda $5 saja dari batas atas lower middle ya, dan $4 saja dari batas bawah UMI. Jadi kita di batas bawah negara berpendapatan menengah atas, di batas bawahnya tapi. Nah, jadi masih bisa rentan, dan jangan kecil hati kalau tahun ini nanti diumumkan tahun lalu Indonesia turun kelas lagi. Karena apa? Karena tahun ini Indonesia pertumbuhannya negatif ya. Sudah hampir pastilah pertumbuhannya negatif sehingga pendapatan kita turun. Tapi bukan Indonesia saja, hampir semua negara mengalami penurunan pendapatan, tapi karena Indonesia ada di batasnya, jadi sangat boleh jadi turun lagi menjadi menengah bawah, sementara negara-negara lain, misalnya Amerika, Eropa, dia tidak turun kelas karena sudah jauh di atas batas, ambang batasnya itu. Jadi itulah, tapi ini penyemangat kita, insya Allah nanti tahun 2022 kita kembali masuk gitu. Jadi turun kelasnya cuma 1 tahun untuk bersiap-siap menuju yang lain. Nah, kemudian yang ingin saya berikan gambaran lagi, negara besar itu belum tentu pendapatan per kepalanya besar. Ini contohnya Indonesia. Indonesia ini tahun 2018 nomor 7 terbesar di dunia, tahun 2030 kita harapkan nomor 5, dan tahun 2050 nomor 4. Jadi kalau dari segi besarnya ekonomi, Indonesia itu negara besar. Namun kalau per kepala, karena harus dibagi dengan jumlah penduduk yang 267 juta, ya kita masih nomor 100-an. Tapi oke. Nah, terakhir, kapan kita menjadi negara berpendapatan tinggi? Ini proyeksi OECD, ya. Jadi kita harapkan kita menjadi negara berpendapatan tinggi itu 2043, pada tahun 2043.
Jadi alhamdulillah kita insya Allah bisa lebih cepat dari Filipina yang 2048, Vietnam masih jauh lagi 2054, dan India karena beban penduduknya lebih banyak lagi 2055. Nah, pastikan kita siap, kita tidak turun kelas karena kebodohan. Tahun depan kemungkinan kita turun kelas, tapi karena bukan kebodohan, karena kebetulan kurikulumnya tidak deliver karena ada corona gitu. Anggap aja seperti itu. Jadi gurunya tidak mengeluarkan rapot karena aktivitas sekolahnya tidak ada. Oleh karena itu, mari kita pastikan corona ini harus menjadi momentum buat kita untuk on the right track, tidak seperti Afrika Selatan, tidak seperti Brazil, tidak seperti Argentina, yang stuck di menengah atas dan tidak bisa masuk ke berpendapatan tinggi atau menjadi negara maju. Kira-kira itulah, mudah-mudahan ini pembangkit semangat kita pasti bisa. Terima kasih pemirsa, kita akan kembali untuk tema-tema yang hangat dan terbaru. Terima kasih.